Aku menyanyi bu di samping Ipita Malaya paling ubi, aku nyanyi itu apa namanya kelawai itu Iis Dahlia. Menceritakan ketegaran dalam kehidupan kita. Kalau dia lagi ditegar lagi, nyala cerita, lagi sanggup lagi menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ngapa itu penyanyinya? Tuhan kuatkan imanku ini. Luka hatiku teramat dalam. Itu kan lagunya. Jadi empuk berat lo manekina. Iis Dahlia tadi yuk Wiwi dia minta kuatkan iman kepada Allah Subhanahu. Top repot itu. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri. Apalagi dia yang punya mata hati. Engkau sedih ini tadi ceritanya tak ambeklah ngagi laki jemaat itu tadi. Cuman dia ngundurkan diri. Biarlah aku yang mengalah asal kau setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama na pantun? Pembukaan. Ama kamu pinggir raya satu bertemu di ndawale, itulah lama. Nanam salam pinggir padi di bawah ada rumput penggaga. Siapa jawab salamku ini dengan semangat, semuanya semoganya masuk dalam ke surga. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyashhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu fis sama'. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak-bapak, kemudian ibu-ibu, semuanya jamaah Majelis Salim teristimewa yang kami hormati, yaitu kedua Majelis Taklim Bersinar, yaitu Yunda kami Wiwi. Saya doakan semoga kita semuanya tanpa terkecuali selalu dalam karunia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita awali dengan bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita pada hari ini Masya Allah iloknian ya, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan hingga kita dapat melaksanakan yaitu ibadah bermajelis di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, datang dan hadir ke majelis, ke masjid, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan semoga semuanya yang hadir pada hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, dan nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga bersama yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa tuh kange jangan tanggung-tanggung, minta tuh bezak-bezaknya. Jangan kamu satu berdoa, ada pula nih cuma dinda lagi berdoa ya. Ngapa kabar dinda lagi berdoa? Tuh apa? Anek dulu lagi lom dikabulkah? Ini ngecol ini. Ada pula nih cuma berdoa sekedar saja. Ya Allah, njol aku rezeki dikit jadilah. Dia boleh berdoa itu. Atau ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu ya Allah, pinggir jadilah.
Boleh, harus berdoa itu ginian. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga Firdaus. Maka berdoa itu jangan sampai bosan-bosan kita. Nah, tentu kesehatan dan kesempatan ini sangat mahal. Sudah sering saya sampaikan. Banyak ibu contoh kita kan. Kesehatan, kesempatan. Ini hadis Rasul. Ini adalah nikmat yang paling mahalnya. Contoh kita dulu kan, namanya kita manusia mampu hanya berencana. Kita dulu penutupan pengajian antara bulan Ramadan, terus berjalan alhamdulillah kita pacak melaksanakan bulan Ramadan. Laudem raya kuningi seminggu lom dia, 2 minggu Ramadan. Laka terakhir sebulan laudem raya ada aku ngina di majelis taklim bersinar tuh. Ibu-ibu kita akan merencanakan pengajian lagi kata. Nah, satu kebacut itu lom lama pula dapat musibah. Nyala dia deh. Yaitu kena puting beliung itu empai tebel kek bayat itu Kang. Empai tebel kek bayat itu Bu. Dalam sejarah bahwasanya malaikat yang namanya malaikat Israfil itu dalam sejarah itu disebutkan bahwasanya sangkakala itu lat dikemutut itu. Nyelaju ke juara tebel kek itu. Jadi lah dikemutut itu Bu. Nah ini. Juara itu lah tegagau itu kan. Untunglah dia waktu tahun-tahun baru tuh dia di Deruso. Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berbentuk yasuna ma amarum wala yaf'aluna yu'marun, dibentuk ada nafsu pula, aslinya ruso dia ngina jema waktu tahun baru tuh ya. Pet sana berapa prepet, aning kala nengkok kodai katanya tadi. Makanya malaikat itu adalah yasuna ma amarum wala yaf'aluna yu'marun. Malaikat itu Allah hanya berikan akal. Dia nafsu. Ya? Akal, dia nafsu. Maka Allah meletakkan semuanya itu yang pas itu dititipkan, yang dari Allah Subhanahu wa taala itu dititipkan ngagi malaikat. Contoh misalnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dititipkan ngagi malaikat Jibril, dititipkan ngagi malaikat Jibril. Nah, kalau itu dititipkan ngagi manusia, disortir itu. Mana ayatnya numbuk juga tenang. Akhirnya berpilih tenang. Oh, nyelan dia ada kejadian cerita lu jemu bagi itu. Aku nak busuk dengan kamu katanya. Ngapa? Oh ya aku nih kiai menang nomor. Astagfirullahalazim katanya kan. Tu apa hukumat itu kiai? Haram. Nah ini. Cuman ada nih anti nih kiai. Aku tuh berencana nak ngage nak ngenjok kamu katanya. Acu kaki nak ikut kitabnya siko. Woi halal ini katanya. Halal ini katanya. Nah itulah mau dititipkan sama manusia disortir. Mbak itulah pula trompet tadi Kang. Ama titipkannya nge manusia, kira-kira titipkannya pula itu ngecalon kades atau ngecalon wali kota atau ngecalon DPR. Satu dia kalah rusuh, tiupu itu. Mati kali, cuma sebandar haji ini. Ini katanya dia nak milih aku, tiup kuda itu katanya. Nah makanya itu diberikan kepada malaikat. Nah kembali kepada tadi, ngapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak iga bu. Jemaah derak-derok di rumah sakit itu ingin benar dia nak ngaji. Ingin benar dia nak ngaji, hanya dia diberikan kesehatan dalam keadaan sakit, entah gaduh entah tidak. Sebaliknya mbak itulah pula banyak iga jemaah nak melaksanakan nak ngaji ini cuman kesempatannya dia disempatkan. Empuk badan sehat. Dia pula sampai ke sini, ya. Maka bersyukur kita walaupun mbak kata istilahnya mau padang lalamu indak basuwo. Jadi lalamu dia bertemu, tapi kalau kerinduan itu diikat dengan kita senantiasa ingin mengharap redha Allah, maka kerinduan tersebut merupakan sebuah kerinduan ingin menggapai sama-sama, tidak ada lain yaitu kerinduan mardotilah atau redha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Qaf. Nah, jadi kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita maluan lalu diceritakan dengan Ibrahim bin Adham, ibu-ibu sekalian jemedek di tangan jemedek beteng saja, dia senantiasa mengajak orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dikinainya ngai Ibrahim bin Adham, ternyata orang yang mengajak bersyukur itu dek bedia keteng, dek bedia tangan.
Lalu bertanya Ibrahim bin Adham, wahai saudaraku, mengapa engkau mengajak bersyukur kepada Allah sementara katanya Ka'bah dia keting, Ka'bah dia tangan, lu mana Ka'bah nih katanya. Itu apa dijawab? Wahai sahabatku, memang aku tidak punya kaki dan memang aku tidak punya tangan, akan tetapi Allah anugerahkan kepadaku yaitu qalbun zakirun walisanun zakirun. Itu apa artinya? Hati yang senantiasa bersyukur dan lisan kita yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam anggota tubuh kita ini ada panca indera yang selalu sibuk. Sibuk nian sikok panca indera ini dibandingkan dengan panca indera yang lainnya. Nah, apa panca indera itu? Tidak lain adalah lidah kita, lisan kita. Kita ni kata Allah pun dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, mata di depan dua pula. Di depan dua. Juga amu mata di sebelah sini lo binatang tu, sebelah sini siko. Dek kalaku kacamata kamu tu ya. Sebelah sini siko kan. Dek kalaku je menjual kacamata. Udem itu dia letak pula cuping sebelah kiri, cuping sebelah kanan. Alap na pulut itu. Hidung mbak itulah pulut di tepeka. Kata alap itu, didin cungak nganguk ke pucuk. Ame hidung cungak nganguk ke pucuk, satu hujan sibuk bercakap kepada belinda. Atau dikata belinda. Mana kamu mana ini. Alap nian kita ini. Ibu bapak hadirin sekalian, maka kita ini harus patut kita syukuri itu apa yang diinjokkan dengan Allah Subhanahu wa taala, keindahan tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lisan kita ini, kalau di batak kita ngaji, di kita ajak belajarkan de ilok, maka lisan kita ini akan menghantarkan kita pada derajat yang tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, lisan kita ini akan dapat menghantarkan derajat yang sangat mulia ketika lisan kita ini kita arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu di samping menenangkan hati, lisan kita dinilai bahwa lisan kita itu adalah lisan penghantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berzikir banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau berselawat dan lain sebagainya. Maka lisan kita ini yang akan menghantarkan kita, kalau kita ilok dia membatak kepada ilok sampai kepada Allah, kalau tidak ilok maka akan mengantarkan kepada kemusnahan dalam kehidupan kita, tidak hanya di masyarakat, dalam keluarga, terlebih-lebih kita sampai nanti harus dipertanggungjawabkan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nah karena lisan ini paling aktif, kadang-kadang sambil tidur masih aktif. Lidah kita nih masih nak ngobrol tuh lah. Ada pula nih je mengobrol sambil mejam pacak dia. Ada dia. Ini pacak sambil mejam ngobrol. Dia pacak sampai ke kantor lalu itu. Artinya lidah ini memang di dunia tidak berhenti, suka merhentikannya. Nah, maka benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, hal yang paling banyak membuat manusia itu berdosa, anak cucu keturunan Nabi Adam ini, dikarenakan tidak bisa menjaga lisannya. Karena lidah, ibu bapak hadirin sekalian, banyak jema saling sindir dan saling singgung. Akhirnya dia sekecean. Karena lidah ni pula banyak pula jema antara suami dan istri cekcok, bebantah. Pada akhirnya bebantah ni puncak dek pula tahu ini menyelesaikannya. Akhirnya hancurlah keluarga sampai kepada pintu perceraian. Gara-gara ada pula jema tetangga bertahun-tahun dia sekecian. Gara-gara lidah. Ada pula nak jema dia berteguran antara satu kerabat dan lainnya
bahkan semuanya di tengah-tengah masyarakat dia tersisih gara-gara lidah. Akan tetapi lidah ini pacak pula membawa pada kesempurnaan dan kebaikan kita. Itu apa? Kita mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Ini akan membawa kita kepada derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada musibah, maka kita memberikan lisan yang baik, memberikan nasihat yang baik, maka dia kokohlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, banyak yang membicarakan di dalam Al-Quran ini, yaitu tentang lisan kita. Misalnya di dalam surat Qaf ini, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi artinya itu apa? Itu apa baik yang kita lakukan itu, baik melalui perilaku kita maupun melalui lisan kita, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau ucapan kita itu baik, maka akan menimbulkan catatan yang baik oleh malaikat raqib. Sebaliknya pula kalau ucapan kita itu tidak baik, maka akan menimbulkan sebuah bencana juga, dan ini tercatat yaitu oleh malaikat atid. Jadi malaikat raqib dan atid itu selalu mencatat apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka salah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara 6 itu, dia percaya kepada malaikat Allah. Maka ucapan-ucapan tersebut, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau jemaah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan jagalah ucapanmu. Jadi ucapan kita ini nak dijaga, nak kita filter kudai. Jadikan segala sesuatu itu datang dari nafsu kita, karena di dalam diri kita ini ada 3 nafsu. Nafsu amarah, nafsu mahmudah, dan nafsu lawwamah. Jadi ada di dalam diri kita. Nah, nafsu yang ada dalam diri kita ini, kalau tidak kita naik ke kepala, tidak difilter kudai, kita mengucapkannya itu, maka ucapan kita itu tidak akan pernah mencerminkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ngaji ini dibilang adalah ingin menjinakkan lisan kita, maka omongan kita terarah ngaji tadi. Lemak di kamu tadi, kamu dia ngujuk tadi. Lemak di dengan yang aku tadi. Cukang ngujuk kamu tadi, ya mengujuk tadi aku tambah lagi. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sampai kemana tadi? Sampai kemana tadi? Oh, sampai aku ngaji tadi. Artinya apa? Ucapan kita tuh harus kita keluarkan tuh tadi benar-benar bermakna. Benasehat, ngagi anak, ngobrol, ngekance, dan lain sebagainya, itu harus diarahkan. Tidak mudah kita terpengaruh. Ini banyak, awaklah sembahyang, awaklah ngaji, banyak. Awak disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa min syarri hasidin iza hasad. Apal galau kamu? Artinya jangan menyimpan penyakit hasad. Apa hasad itu? Hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini kan, ini ada, cuman bukan di sini. Satu masuk dia, sin kudai ka batu, sin kudai ka batu. Ngapa? Nah, dia makai bahasa, cuman makai tangan. Norak benar. Ngapa? Taplak meja katanya jilbab itu. Ini kan. Tapi kata ibu ni siku. Oi, dia boleh kita ni ngaji, dia boleh ngomong kajema. Udah kalau dia boleh ngomong kajema. Oi, seru nah ceritanya kabar. Katanya kan, udah membaik itu kita sambung kalau. Jangan dia boleh. Jadi harus terarah. Termasuk nyanyi. Nyanyi itu dia boleh kan? Aku berasan kudaim ke undangan nyanyi itu. Nyanyi itu dia boleh asal nyanyi saja, nyanyi kecewa, dia boleh. Nyanyi saling sindir, dia boleh. Aku menyanyi bu di samping Ipita Malaya paling ubi, aku nyanyi itu apa namanya kelawai itu? Dahlia. Payung hitam.
Jadi menceritakan apa namanya ketegaran dalam kehidupan kita. Kalau dia lagi ditegar lagi, nyelah cerita, lagi sanggup lagi menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ngapa tuh penyanyinya? Tuhan kuatkan imanku ini. Luka hatiku teramat dalam. Itu kan lagunya. Jadi empuk berat lo manekina. Sudah lihat tadi, yuk Wiwi. Dia minta kuatkan iman kepada Allah Subhanahu. Top reput itu. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri. Apalagi dia yang punya mata hati. Engkau sedih ini tadi ceritanya tak ambeklah ngagi laki jemaat itu tadi. Cuman dia ngundurkan diri. Biarlah aku yang mengalah asal kau setia. Nyala tidak? Nah itu. Bapak Ibu dari sekalian rahimakumullah terus. Mana ini? Di dalam tekanto kamu tahu? Nah jadi lisan kita ini harus benar-benar dijaga. Maka benarlah kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul aw yasmut. Jadi itu apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, artinya percaya kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau lebih baik diam. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka bagi hamba-hambaku yang beriman kepada Allah, yang bertobat, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kebahagiaan, dibalas, akan diberikan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan sebaliknya pula bagi orang yang melaksanakan hal yang tidak baik, maka juga akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawabkan di mana? Ada di dalam surat Yasin itu. Kapan pula kamu baca, kamu banyak hafal kapan bacanya, hanya kamu kadang didekru. Al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah mulut kamu tuh kan dikunci. Ya, pada waktu hari pembalasan ditanya ke kelem, mulut kamu itu akan dikunci. Maka yang akan menyaksikan, menyampaikan segala apa yang kamu lakukan itu tidak ada yang lain adalah tangan kita ngicek, keteng kita ngicek, tangan ngicek, keteng ngicek, apa lagi? Gombak ngicek, kuku ngicek, segala ngicek, memberikan kesaksian atas yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini.